Sebenarnya udah lama ya yang namanya Chrome OS itu dirilis. Cuman saat awal tidak terlalu banyak populasinya walaupun dia sebenarnya open source besutan Google karena memang OS ini adalah OS yang awalnya ditujukan untuk dunia pendidikan. Mungkin beberapa orang awam akhirnya mengenal Chrome OS saat ada salah satu negara sini ya. Jadi saat ada salah satu negara entah berentah sana yang berencana meluncurkan atau membagikan laptop dengan spesifikasi hardware yang biasa banget dibekali Chrome OS tetapi dibanderol dengan harga tender yang sangat fantastik ya. Saat itulah orang banyak tahu bahwa ada yang namanya Chrome OS ya. Itu salah satu momen di mana orang banyak yang tahu tentang Chrome OS. Dan akhirnya seluruh dunia dan akhirat pun tertawa mendengarkan hal tersebut. Karena yang dijual kemahalan. Yaitu di negeri antah berantah sana ya. Namun seiring waktu akhirnya banyak juga developer yang melakukan pengembangan Chrome OS itu dengan memberikan nama-nama produk mereka sendiri. Banyak macamnya. Tapi sebenarnya bukan hanya Chrome OS saja yang merupakan salah satu alternatif yang bisa dipasangkan di PC atau di laptop. Sejak populasi smartphone Android yang sudah tidak terbendung, banyak juga developer yang membuat OS Android khusus untuk PC atau untuk laptop dengan kinerja yang tidak kalah dengan Android untuk smartphone sendiri. Android OS untuk PC atau laptop dan Chrome OS dibuat open source dan keduanya sama berdasarkan dari Linux. Nah, untuk Chrome OS yang full specification itu bisa menjalankan aplikasi Android maupun Linux. Tetapi kalau OS Android untuk PC itu kebanyakan hanya bisa menjalankan aplikasi Android saja. Tetapi seperti kita ketahui Mas Bro bahwa aplikasi di Android atau di Play Store itu sekarang sudah sangat lengkap. Mau apa saja pasti ada di situ ya. Kemudian untuk Android OS dan Chrome OS untuk PC dan laptop di beberapa versi bisa dijalankan di PC atau laptop dengan spesifikasi yang lama atau spesifikasi yang ya bukan yang terbaru lah. Nah, untuk laptop Lenovo ThinkPad T400 dengan RAM 4GB dan SSD 256 ini, manakah OS Android atau Chrome OS yang bisa dijalankan dengan baik dan sempurna? Lah terus ini kok dari tadi intronya backgroundnya game terus ya. Memang OS yang mana yang bisa main game kayak gini ya? Yuk jangan ditinggalkan dulu videonya, tonton terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, ketemu lagi sama Adi Mastor. Seperti intro yang awal tadi, sekarang kita mau bahas di antara Android OS maupun Chrome OS mana yang bisa kita jalankan di Lenovo T400 dengan RAM 4GB sama SSD 256 ini. Jadi kita ngobrol dulu ya. Ada dua OS yang berdasarkan dari Linux, yaitu ada Android OS dan juga ada yang namanya Chrome OS. Kalau Chrome OS sudah pasti besutan dari Google, memang dikhususkan untuk laptop ya. Kemudian ada lagi Android OS. Android OS ini banyak developer atau pengembang ya di luar sana yang mengembangkan Android OS khusus untuk di PC atau di laptop. Nah, kira-kira mana antara Android OS atau Chrome OS yang bisa dijalankan untuk spesifikasi laptop lama seperti T400 ini? Tapi T400 ini kan dia punya RAM 4GB sama SSD 256. Nah, sebelumnya saya sebutkan dulu bahwa ada beberapa macam Chrome OS, yaitu yang sudah ada di pasar atau sudah ada di dunia maya. Itu ada beberapa yang sudah kita bisa kenal. Satu yaitu ada yang namanya Cloud Ready dari Neverware, kemudian ada lagi Fight OS, kemudian ada lagi juga Wayne OS, dan satu lagi dari grup atau komunitas
Chrome OS itu mereka bikin sendiri untuk image dari Chrome OS berdasarkan dari Linux Mint. Nah, itu juga ada. Jadi yang semacam kayak Ramus, Samus, nah itu kan mereka dari grup atau dari sekumpulan orang yang mengembangkan untuk Chrome OS sendiri dengan berdasarkan dari Linux. Kemudian ada lagi untuk yang berdasarkan Android OS, yaitu ada beberapa yang cukup dikenal. Antara lain ada juga Bliss OS. Nah, Bliss OS juga berdasarkan Android. Kemudian ada lagi Android X68, itu sudah lama, sudah agak lama. Kemudian ada lagi juga Prime OS. Nah, Prime OS itu yang paling terkenal. Nah, tidak semua yang saya sebutkan tadi itu bisa bekerja di laptop keluaran lama, Mas Bro. Kayak misalkan di Fate OS ataupun di WinOS itu mereka butuh spesifikasi laptop yang lebih terbaru atau di atas generasi 3 untuk prosesornya. Jadi untuk di laptop Lenovo T400 ini WinOS sama Fate OS itu tidak bisa dijalankan. Kemudian saya juga sudah coba untuk menanamkan Ramus atau Samus berdasarkan Linux Mint di laptop T400 ini, dan hasilnya tidak bisa, Mas Bro. Karena kita ketahui bahwa di Lenovo T400 ini dia masih pakai BIOSnya masih pakai partisi MBR, bukan UEFI ya. Sudah saya coba untuk yang Ramus atau Samus itu tidak bisa. Kemudian yang bisa dijalankan di laptop ini yang tidak bisa satu lagi yaitu Androidnya Android OS dari Bliss OS. Kemarin saya coba tidak bisa, dan yang tidak bisa itu hanya 3 itu. Satu untuk Chrome OS nya itu ada dari Cloud Ready Neverware. Yang kedua untuk Androidnya itu dari Android X86 bisa, dan yang terakhir dari Android juga Prime OS bisa dijalankan di laptop T400. Nah, kelebihan dari kelemahannya apa? Kalau dari Cloud Ready Neverware Chrome OS yang versi gratis, dia sangat-sangat limited atau terbatas. Terbatasnya dia hanya bisa membuka Google Chrome ya. Kemudian install aplikasinya itu hanya dari Chrome Store. Jadi Chrome Store yang ada di Google Chrome. Jadi dia tidak bisa menginstal aplikasi dari Android untuk Cloud Ready Neverware ya, sehingga dia sangat terbatas. Dan kalau kita pakai install aplikasi dari Google Chrome Store, itu kan sifatnya kan hanya berupa extension ya, kebanyakan berupa extension, dan juga dijalankan secara online dari Google Chrome sendiri. Nah, kelemahannya di situ. Jadi sangat tidak fleksibel karena memang versi gratis ya. Kemudian Android X86. Nah, Android X86 ini bisa diinstal dengan sempurna, tetapi dia punya keterbatasan tidak bisa menginstal aplikasi. Bisa install aplikasi, tapi banyak yang tidak kompatibel atau yang tidak bisa dibuka saat kita membukanya, sehingga Android X86 hanya bisa dijalankan secara dasar sekali, tidak bisa lebih maksimal. Itu makanya tidak saya terapkan di laptop T400. Nah, yang bisa bekerja dengan sempurna itu adalah Prime OS yang versi klasik. Nah, karena Prime OS sendiri ada yang versi klasik, ada 3 macam kalau nggak salah. Dan yang bisa dijalankan di laptop yang spesifikasi lama itu adalah Prime OS yang klasik. Dan seperti inilah Prime OS yang klasik ini, kita bisa menjalankan game, bisa menjalankan aplikasi Android apapun di Prime OS klasik ini. Dan dengan Lenovo T400 dengan RAM 4GB, kemudian SSD 256, sangat-sangat smooth, Mas Bro, sangat-sangat smooth, lancar, tidak ada kendala. Oke, Mas Bro, seperti ini tampilan dari Prime OS yang sudah saya install di T400. Tampilannya mirip tablet Android, Mas Bro. Di sini kita lihat kalau kita klik kanan bawah itu muncul seperti kita tarik drag down ke bawah suatu HP Android, tablet Android. Ada menu WiFi, ada baterai, kemudian flashlight atau rotate, Bluetooth. Di sini ada kecerahan, volume,
ada juga airplane mode. Nah, kemudian kalau kita klik sini, kita akan menuju ke setting. Kita buka setting. Situ kita lihat ada screen lock juga, sama seperti Android Mas Bro. Ada notification, sound, apps, storage. Kita coba lihat storage-nya. Nah, storage-nya di sini kita full, bisa menggunakan 238 GB full. Kita bisa install banyak aplikasi maupun game. Seperti di sini kita apps-nya kita sudah banyak install aplikasi maupun game dan semuanya berjalan flawless Mas Bro. Artinya hampir semuanya berjalan flawless tanpa ada kendala. Di sini kita lihat kita juga ada gaming center otomatis dari Prime OS sendiri. Kemudian kalau kita scroll bawah kita semuanya bisa lihat yang sudah kita install seperti apa. Kemudian kita akan lihat Prime OS yang klasik ini dia berdasarkan dari Android versi berapa. Kita lihat di sini ada model Prime OS version Tab Classic ya. Nah, kita lihat di situ Prime OS-nya versi 0,6 0.6.1. Kalau oh maaf bukan yang ini ya. Kemudian kalau kita lihat dia berdasarkan dari berapa, kita klik di sini Prime OS versionnya. Nah, dia berdasarkan Android Nougat Mas Bro. Jadi sudah cukup yang terbaru untuk bisa menginstal banyak aplikasi maupun games di sini ya. Oke, jadi di sini Mas Bro, ini adalah settingan yang bisa menjadikan Prime OS ini bisa banyak install aplikasi. Kita lihat di Prime OS setting, nah di enable native bridge. Nah di sini karena dia sudah otomatis enable native bridge, dia bisa menjalankan banyak aplikasi maupun game. Kalau di X86 masih belum, dia belum otomatis on untuk native bridge-nya, dia belum on, jadi tidak bisa install aplikasi yang lain. Di sini juga kita lihat ada Play Store juga. Play Store-nya seperti halnya Play Store di Android, PC Android yang pada umumnya Mas Bro, kita bisa install banyak aplikasi di sini. Seperti ini kita lihat yang sudah kita install, kita bisa update di sini juga hampir sama Mas Bro, sama saja, tidak ada bedanya ya. Nah ini adalah kalau kita klik yang bagian kiri bawah ini, kita akan masuk ke menu. Kalau seperti di Windows kita mungkin start Windows ya, di sini ada juga powernya, kemudian tombol power kita juga dilihat di situ semuanya aplikasi sudah terinstall di Prime OS-nya sendiri. Jadi ini adalah tampilan Prime OS. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Prime OS ini Mas Bro, seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen dari Depama Store. Kita akan bahas lagi nanti tentang Lenovo T400 dengan Prime OS Classic. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.